ship, man. What are you doing here? You fucking protecting the ghosts of dead orphans? Look, Fat Kanye, shut your damn mouth. I'll be back in 5 minutes for your assholes. If you still here, I'm calling the cops, period. You better get the cops, man, because you're a fake cop. You need the real ones. Motherfuckers. Fuck all of y'all. The King of Staten Island. Assalamualaikum dan selamat datang para seekers back again with NM, channel yang akan mereview film untuk kalian agar bisa jadi patokan yang bermanfaat dan menghemat budget kalian tentunya. Masih baru dengan rilisnya di bulan Juni kemarin, film karya Judd Apatow berjudul The King of Staten Island adalah masterpiece bagi saya di tahun ini. Kenapa bisa? Well, terus saja nonton ya. Karya Judd Apatow ini ditulis dan diproduseri olehnya langsung, bergenre drama komedi, menceritakan seorang pria muda berusia 24 tahun bernama Scott Carlin, dan ya, dia adalah bintangnya di film ini. Beberapa artis top yang ikut berperan ada Mount A aka Marisa Tomei, Bill Burr, Steve Buscemi, dan Moses Arias. Berdurasi 136 menit, dibiayai dengan budget $35 juta, namun pendapatan kotornya hanya mendapatkan sebanyak $2 juta. Saya rasa film ini berimbas kepada pandemi corona yang mengikuti protokol lockdown. Sangat disayangkan memang. Kalau saja dia bekerja sama dengan Netflix untuk premiere secara streaming, mungkin tidak akan serugi itu, dan saya katakan it's a great movie, sangat sepadan untuk ditonton. Sinopsisnya bercerita tentang seorang pemuda pengidap ADHD radang crunch yang mengganggu sistem usus, bila ada yang belum tahu. Tapi bukan ini poin ceritanya ya. Pemuda bernama Scott Carlin yang diperankan Pete Davidson ini mempunyai masalah bersosial yang rumit karena zona nyamannya yang tidak ingin terganggu. Ditambah kebiasaannya setiap hari ngisep tembakau Aceh dan nonton film dengan impian besar menjadi seorang seni tato dan membuka usahanya sendiri. But it's just a dream. Ya, itu sinopsisnya. So it's fucking great movie of the year, dog, believe me. Di awal cerita saya sempat kesusahan membaca tujuan dari cerita. This is not a crime action movie. Tidak menjelaskan genrenya sama sekali. Dengan kesalahpahaman saya di awal mengira ini adalah film tentang proses ya kayak pecundang yang akan jadi orang besar dan berbahaya di Staten Island ini. Jadi belum lagi kalau penonton lain yang menontonnya pasti memulai teori negatif tentang karakter Scott. Ya, anggaplah dia dipenuhi dengan tato seperti film-film gangster gitu kan. Ditambah sikap arogan, non konsisten bercampur dengan rasa empati. So dude, film ini penuh dengan warna intrik yang mengaburkan poin ceritanya. Jadi seperti masalah keluarga, asmara, pertemanan, dan bersosial. Semua itu dibuat dengan presisi dan alur yang kuat sampai kita sebagai penonton tidak bisa langsung tahu. Walau tujuan dari cerita mungkin bagi seberapa orang itu sepele, tapi setiap tujuan yang jelas pastinya makin naikin harapan dan ekspektasi kita sebagai penonton, dan itu sangat penting. Contoh, banyak komik-komik itu yang jalan ceritanya hanya bertarung tapi tanpa ada tujuan, itu terasa boring sekali pastinya. Lalu kita menuju ke pertengahan yang agak bosenin, dimana ditampung dengan acting dan dialog dalam film yang sangat natural serta berkembang. Setiap karakter pembantu di film punya kedetailan masalah dan sifat masing-masing yang unik. Ditambah lagi soundtrack sebagai pemulus juga dapet banget di film. Saat saya mulai nggak lagi mikirin fokus jalan cerita bakal kemana, intrik di film lalu buat saya sadar tujuan ceritanya. Ini bukan hanya tentang film keluarga, asmara, dan pertemanan. Jadi itu semua hanyalah pembungkus untuk kisah si Scott Carlin itu, karena ini tentang Scott Carlin sendiri. Jadi sutradara Judd Apatow sangat ahli menyembunyikan kunci cerita tepat di depan mata kita. Secara film ini tidak banyak kejutan baik di cerita dan karakter, tapi pengembangan sangat dapat. Tidak ada karakter antagonis di film ini. Ini bukan tentang siapa jahat melawan baik, ini juga bukan tentang siapa yang benar dan salah, tapi ini tentang hantaman perspektif. Jadi sudut pandang yang harusnya kita tidak bakar dengan ego. Jadi kita dapat nilai moral di film ini. Kalian akan berpikir Scott Carlin benar dan mendukung tindakannya, namun tiba-tiba kalian bakal ragu dengannya. Dan it's real, bro. Remaja pada umumnya akan sangat susah membedakan hal seperti ini, serta polemik yang bakal muncul saat kita menuju proses kedewasaan. Jadi saya ngomong ini berdasarkan dari pengalaman, karena saya sudah melewatinya. It's life decision and life lesson. Di ending film nggak banyak detail penting yang memuaskan dari perubahan jati diri. Sutradara emang hanya memberi titik penting kepada penonton agar berfantasi sendiri di endingnya.
Karena cerita yang kuat, harusnya para pemeran pembantu di ending film ditampilkan juga scene terakhirnya. Namun banyak yang terabaikan di jadi kita harus berpikir sendiri dan berhayal gitu apa yang terjadi sesudah itu, karena tidak semuanya ditampilkan. Karena di awal film kita sudah bukan saja masuk ke dunia Scott Kalin saja kan, beberapa scene penting juga harusnya seru, jadi standar dan tidak melampaui harapan malahan. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari film ini. Contoh, kita harus keluar dari zona nyaman. Tidak ada proses yang instan. Kenali setiap orang sebelum kalian membencinya. Jangan biarkan dirimu menghancurkan orang sekitarmu, karena semuanya bukan hanya tentang kamu, perasaanmu, dan caramu. Ini tentang orang lain juga gitu. Sangat bermakna. Dengan begitu film ini dapat poin 7,1 di situs IMDb, dan di Rotten Tomatoes 74% untuk Tomatometer dan 85% untuk audience score. Well, setuju banget dengan ceritanya yang fair ya, cocok lah kalau dapat poin 7.1. Walau film ini banyak dinilai moralnya, dia dapetin R-rated. Masih ada bagian yang belum bisa dinikmati langsung oleh anak-anak, karena R-rated itu menunjukkan film ini hanya untuk anak di atas 17 tahun saja. Dia bukan tontonan untuk keluarga sih, cuma walaupun itu mungkin sisi negatifnya yang buat ratingnya turun itu mengambil pelajaran dari aktivitas sosial kita gitu, betul-betul mengambil keseharian kita dengan menambah beberapa bumbu seksual gitu. Jadi sangat disayangkan juga rilisnya terganggu dengan pandemi COVID, padahal ini epic masterclass ya, sama kayak film Juno dan The Big Sick, Life Lesson. Jadi sangat disayangkan sekali hanya dapat untung $2 juta dari budget yang dikeluarkan $35 juta itu. So guys, karena ini waktu yang berat untuk proses pembuatan konten ini, saya harap kalian menyukainya, karena saya juga akan menyudahinya karena banyak lagi yang harus saya kerjakan ya. Jangan lupa memberi like dan komentar untuk saran film yang ingin kalian tonton. Sampai jumpa di next episode Nyonya Maras. Saya Tony D. Assalamualaikum.